Sepulangnya dari kantor, Miko sudah makan, dan ia masuk ke dalam kamar Dea. Tubuhnya sangat lelah sekali hari ini. Ia akan berbicara kepada Dea tentang rencana ia selanjutnya. Ia merebahkan tubuhnya di atas kasur Dea. Tak sadar matanya sudah terpejam begitu saja. Dea yang dari depan pun masuk ke dalam kamarnya. Ia akan segera mandi dan mengambil handuknya. Menikahi Mantan Bab 5 by Shadilay episode Rencana Pindah Rumah. Silakan disimak ceritanya agar tidak ketinggalan ya. Dan jangan lupa subscribe. Kenapa dia? Batin Dea. Dia tidur di kasurku. Namun, biarlah, sepertinya dia memang tampak lelah sekali hari ini. Aku akan mandi saja dulu, ujar Dea. Setelah Dea selesai mandi, ia masuk kembali ke kamarnya. Miko masih tertidur pulas di ranjang Dea. Belum bangun juga dia. Aku juga ingin guling di atas kasur. Dia kan lagi tidur juga. Gak apa-apalah, aku duduk di sisi lainnya saja. Dea duduk di sisi lainnya, dan ia menatap lekat wajah yang ada di hadapannya itu, yang kini telah menjadi suaminya. Mas, maafkan aku bukannya jahat, tapi aku masih belum bisa menerima kamu sebagai suamiku. Aku masih bingung dengan perasaanku saat ini. Di lain sisi, kamu memang suami sahku. Namun aku masih belum mencintaimu. Aku masih mencintai Mas Irza, tuturnya. Aku memang dulu pernah mencintaimu. Namun kini aku tak lagi mencintaimu. Dan aku pun sebenarnya malu akan hal ini. Kejadian kemarin menjadi tamparan bagiku. Terima kasih kamu sudah menyelamatkan hidupku. Kalau tidak, mungkin saja aku akan merasa malu karena pernikahanku gagal. Dea menangis pilu mengingat akan kejadian di hari pernikahannya. Harusnya aku menikah dengan orang yang aku cintai. Tapi itu bukan dirimu, Mas. Maafkan aku telah merepotkan dirimu. Tak lama Miko terbangun dari tidurnya. Ia kaget mendengar ada suara tangisan di dekatnya. Ia membuka matanya dan duduk segera. Ternyata suara tangisan Dea lah yang ia dengar barusan. Dea yang melihat Miko terbangun menjadi kaget. Apakah tadi dia dengar apa yang sudah aku ucapkan? Batin Dea. Miko bingung mau bertanya atau tidak. Sebab Miko takut Dea masih acuh padanya. Dea pun masih bingung dan takut Miko dengar apa yang ia ucapkan sedari tadi. Namun ia sedikit bertanya pada Dea. Kenapa kamu menangis? Tanya Miko pelan. Tidak, aku gak apa-apa, jawab Dea parau. Dan ia segera membenamkan wajahnya di balik selimut miliknya. Dan Miko berkata lagi, ada yang ingin aku bicarakan denganmu nanti. Aku akan mandi dulu, baru kita bicara. Iya, Dea menjawab dari balik selimutnya. Miko pergi meninggalkan kamar dan menuju ke kamar mandi. Aduh, dia mau bicara apa ya? Pikir Dea menerka-nerka. Tak lama Miko keluar dari kamar mandi. Ia lupa bawa baju ganti, sehingga ia keluar hanya menggunakan handuk yang ia lilitkan untuk menutupi sebagian tubuhnya saja. Dea kaget melihat Miko keluar hanya dengan handuk saja. Ia segera menutup matanya dengan kedua tangannya. Kamu kenapa? Gak pakai baju, Mas? Tanya Dea. Bajuku ketinggalan, aku lupa bawanya tadi. Maaf, ujar Miko dan menuju kamar mandi lagi setelah ia mengambil pakaiannya.
dia sudah menodai mataku saja. Begitu menariknya tubuhnya, ujar Dea tak sadar. Ah, tidak. Tidak, ada apa dengan pikiranku? Jangan tergoda olehnya. Aku tak mencintainya. Baru begitu saja, kau sudah tergoda, Dea. Kamu harus hati-hati dengan apa yang ia lakukan, batin Dea. Miko keluar dari kamar mandi setelah berpakaian lengkap. Ia berbicara pada Dea, apakah aku boleh duduk di sini? Tanyanya. Boleh, ujar Dea menjawab. Terima kasih, ucap Miko. Dea dak-dikduk dengan apa yang Miko katakan. Ada yang ingin aku bicarakan padamu, ujar Miko. Ya, katakan saja, jawab Dea. Aku di sini tak meminta apa pendapatmu. Jadi tolong apa yang aku katakan, kau akan menyetujuinya, ujar Miko. Kamu tak bisa menolaknya, ujar Miko lagi. Asal kamu menyetujuinya, akan aku permudah semua keinginanmu. Baiklah, jawab Dea lugas. Baik, kalau kamu sudah menyetujuinya. Harusnya aku yang berkata seperti itu padanya, bukan malah dia yang seolah-olah mau menekan aku. Apa juga yang ingin dia katakan? Kalau mau cerai, gak masalah, batin Dea. Aku berencana untuk mengajak kamu pindah dari sini. Kita akan cari kontrakan yang dekat dengan tempat kerjaku. Pindah dari sini? Dea kaget dengan apa yang ia dengar. Iya, kita pindah. Kamu tenang saja, aku akan berusaha memenuhi semua kebutuhanmu. Soalnya aku dipindahkan ke tempat lain, jadi aku harus membawamu bersama denganku. Bagaimanapun, senang atau tidak, kau tetaplah istriku, dan aku suamimu. Lagi pula aku sudah berjanji pada kedua orang tuamu untuk menjagamu. Apakah kamu setuju? Tanya Miko lagi. Dia berpikir sejenak. Tapi dia masih bingung. Namun ia tak ada pilihan lain selain ikut dengan Miko. Ia tak ingin orang tuanya tahu akan hal ini. Baiklah, aku akan ikut denganmu, ujar Dea. Ya sudah, kalau begitu, aku akan meminta izin pada ayah dan ibu saat makan malam nanti. Oh ya, kamu jangan khawatir. Nanti sesampainya di sana, kau boleh mengajukan syarat padaku. Kita bisa buat surat perjanjian. Ya, semacam surat perjanjian pernikahan. Surat perjanjian? Ya, surat perjanjian kontrak pernikahan, batin Dea senang. Ya, aku setuju akan hal itu, ucap Dea berbinar. Baiklah. Sepertinya dia tampak senang akan hal itu, batin Miko. Aku juga tak ingin mengambil keuntungan dari ini. Aku ingin dia sendiri yang memutuskan apa maunya. Namun karena janjiku pada orang tuanya, aku akan menjaganya dengan sebaik-baiknya saat ia bersama denganku, batin Miko. Nak, Dea, Miko, panggil ibunya. Makan dulu kita. Ayo, makanan sudah siap. Tak lama Dea dan Miko keluar kamar bareng. Mereka segera menuju meja makan. Mereka berbincang-bincang setelah selesai makan malam bersama. Suasana begitu hangat dan menyenangkan. Miko merasakan kedamaian di dalam keluarga Dea. Namun berbeda dengan Dea, ia tak begitu merasa senang. Terima kasih. Thanks for watching.